Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini saya Widya Putri Adianto dari kelompok 3 akan menjelaskan materi lanjutan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang metode Simpson pada aproksimasi integral kuadratur bersusun. Nah, metode Simpson ini memberikan hasil eksak untuk fungsi kuadratik. Pada metode Simpson, kita fokuskan pada titik not interior x1, x2, sampai xn-1. Nah, hitung nilai fungsi pada semua not dengan indeks ganjil, dijumlahkan dan dikalikan dengan 4. Dijumlahkan dan dikalikan dengan 4, ini untuk indeks ganjil. Juga hitung nilai fungsi pada semua not dengan indeks genap, dijumlahkan dan dikalikan dengan 2. Pada indeks genap dijumlahkan dan dikalikan dengan 2. Nah, lalu didapatkan rumus untuk metode Simpson kuadratur bersusun, yaitu SF sama dengan H/3 dikalikan dengan FA ditambah FB ditambah 4 dikali sigma FA ditambah 2K dikurangi 1 dikalikan dengan H untuk K sama dengan 1 sampai N/2 ditambah dengan 2 dikali sigma FA ditambah 2KH untuk K sama dengan 1 sampai N/2 dikurangi 1. Nah, A dan B-nya ini adalah batas interval. A itu batas interval bawah, B batas interval atas. Nah, jadi ini adalah rumus metode Simpson pada kuadratur bersusun. Lalu kita akan ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya sama seperti yang sebelumnya, namun kita penyelesaiannya menggunakan metode Simpson. Aproksimasikan integral x kuadrat E pangkat negatif x kuadrat untuk x dari 0 sampai 2 dengan H sama dengan 0,25 menggunakan metode Simpson. Kemudian bandingkan dengan hasil eksaknya, apakah metode Simpson tetap paling bagus, bagaimana estimasi errornya, dan berikan kesimpulan dari ketiga metode tersebut. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya menggunakan metode Simpson bersusun. Nah, yang pertama kita cari nilai eksaknya terlebih dahulu. Nilai eksak didapatkan dari integral yang tadi. Integral x kuadrat dikalikan dengan E pangkat negatif x kuadrat dx untuk x dari 0 sampai 2 diintegralkan biasa, kita peroleh nilainya 0,4227251. Nah, lalu yang selanjutnya kita menentukan nilai x0, x1, x2 dan seterusnya itu dari interval utama ini. Interval utamanya 0,2. Nah, karena kita menggunakan H sama dengan 0,25, maka selisih antara 0, x0, x1, x2 dan seterusnya adalah 0,25. x0-nya kita mulai dari 0, batas interval bawahnya 0, lalu kita peroleh nilai x1-nya 0,25, x2-nya 0,5, dan seterusnya sampai kita peroleh x8 sama dengan 2, batas interval atas. Nah, lalu kita hitung menggunakan rumus metode kuadratur bersusun, yaitu SF sama dengan H/3 dikali dengan FA ditambah FB ditambah 4 dikali sigma FA ditambah 2K dikurangi 1 dikalikan dengan H dari K sama dengan 1 sampai N/2 ditambah 2 dikali FA ditambah 2KH dari K sama dengan 1 untuk K sama dengan 1 sampai N/2 dikurangi 1. Nah, di sini kita peroleh N-nya adalah 8. Lalu kita hitung 0,25, kita substitusikan, nilainya diperoleh hanya 0,25/3 dikalikan dengan FA, F0 ditambah F2 ditambah
4 dikali, FA plus 2K dikurangi 1 dikalikan dengan H ini, nilainya ini A diganti dengan 2, K diganti dengan dari 1 sampai N per 2 berapa? 8 per 2. K-nya diganti dari 1 sampai 4. Dikurangi 1 dikalikan dengan H. Diperoleh 4 dikali F 0,25 ditambah F 0,75 ditambah F 1,25 sampai ditambah F 1,75. Lalu ditambahkan dengan 2 dikali sigma F A plus 2KH ini sama. A-nya diganti 0, K-nya diganti dari 1 sampai N per 2 dikurangi 1 berarti 8 per 2, 4 dikurangi 1, 3. K-nya diganti dari 1 sampai 3 dikalikan dengan 0,25. Maka diperoleh 2 dikali F 0,5 ditambah F1 ditambah F 1,5. Nah, lalu kita peroleh hasilnya ini 0,25 per 3 dikali, karena ini F0, maka X-nya ini diganti nilai sesuai di sininya. Nah, berarti untuk F0, X-nya diganti dengan 0. Fungsi ini, X kuadrat E pangkat negatif X kuadrat, kita ganti X-nya dengan 0. Lalu untuk yang F2, ini, karena F0 ini hasilnya 0, tidak perlu kita tuliskan. Untuk yang F2 hasilnya ini, untuk yang 4 dikali F 0,25, dan seterusnya ini kita tuliskan seperti ini, dan untuk yang 2 kali F 0,5 dan seterusnya kita tuliskan seperti ini. Lalu dari dari ini kita peroleh hasilnya ini, setelah kita jumlahkan dan dikalikan dengan 0,25 per 3 diperoleh nilai 0,4227160. Nah, 0,4227160 ini adalah nilai untuk metode Simpson pada untuk interval utama 0,25. Nah, lalu kita cari galatnya. Galatnya adalah selisih antara nilai ini dan nilai eksaknya. Selisihnya adalah 0,000091. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya untuk interval dipecah menjadi 2, yaitu untuk interval yang pertama yaitu 0,1 dan interval yang kedua yaitu 1,2. Nah, lalu kita cari untuk interval yang pertama X0, X1 dan seterusnya, yaitu X0-nya diperoleh 0, X1-nya diperoleh 0,25. Ini sama, selisihnya 0,25 sampai X4 diperoleh 1. Lalu pada interval yang kedua 1,2 kita peroleh X0, X1 dan seterusnya sampai X4. Ini 1, X1-nya 1,25 dan seterusnya sampai X4 sama dengan 2. Maka diperoleh integral yang pertama tadi, interval yang pertama kita pecah menjadi 2. Untuk interval 0,1 dan interval 1,2. Kita pecah lalu kita tambahkan. Nah, ini hasil ini untuk yang ini adalah hasilnya yang ini. Nah, untuk yang ini adalah hasilnya yang ini. Sama seperti rumus metode Simpson tadi. Namun ini menghitungnya sendiri-sendiri. Ini dihitung dulu, lalu ini dihitung dulu, lalu dijumlahkan. Itu. Nah, kita peroleh hasilnya ini. Ini untuk yang ini. Lalu ini untuk yang ini. Nah, setelah kita hitung hasilnya adalah 0,4227162. Ini nilai untuk interval yang kita pecah menjadi 2. Interval 0,1 dan 1,2. Lalu kita cari galatnya, yaitu selisih antara nilai ini dan nilai eksak yang tadi. Nilai eksak yang pertama tadi, dan ini selisihnya adalah 0,000000
Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah intervalnya kita pecah menjadi 2 dibandingkan dengan interval awalnya tadi, ternyata galatnya itu lebih sedikit. Jadi semakin intervalnya dipecah menjadi banyak, galatnya akan semakin banyak. Jadi hasilnya akan semakin akurat. Jadi kesimpulannya pada aproksimasi integral kuadratur bersusun itu pada ketiga metode yang kita pelajari untuk metode titik tengah, trapesium, dan Simpson, kita sudah dapatkan aproksimasinya ini dan galatnya ini. Lalu kita lihat ketiga-tiganya. Ketiganya adalah metode Simpson adalah menghasilkan galat yang paling akurat atau galat yang paling sedikit. Jadi kesimpulannya metode Simpson adalah metode yang paling akurat untuk aproksimasi integral kuadratur bersusun. Nah, begitu ya teman-teman, semoga paham penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Lalu referensinya kita menggunakan bukunya Pak Julan Hernandi dengan judul Teori dan Praktikum Metode Numerik 1, cetakan ketiga, dan pada web Vera Chandra, yaitu dengan judul Integrasi dan Diferensiasi Numerik. Nah, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.